Devosi Ayub pasal 42, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Ayat pertama, maka jawab Ayub kepada Tuhan, dan tidak ada rencanamu yang gagal. firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan api. Ya, di dalam Ayub pasal 42 ini kita melihat bahwa seorang Ayub yang saleh tidak luput dari kesalahan, sehingga dia pun menyesal terhadap apa yang dilakukannya. Ya, Ayub dikenal sebagai seorang yang saleh, seorang hamba yang betul-betul dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dalam kesalehannya, Ayub tidak luput dari yang namanya pencobaan. Jadi ini melawan teologi kemakmuran ya. Kalau orang benar itu sukses, orang yang tidak sukses atau orang yang sering mengalami tantangan dalam hidup itu karena dosanya ya. Jadi ternyata orang saleh pun tetap bisa mengalami yang namanya pencobaan. Bahkan Allah sendiri ya yang mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Bukannya membebaskan Ayub dari penderitaan, tetapi Tuhan Allah justru membiarkan penderitaan Ayub menjadi semakin bertambah hingga akhirnya Ayub berargumen dengan istri dan juga sahabat-sahabatnya. Ya, di sepanjang pasal itu argumen-argumen Ayub ya mengenai keadaannya. Dalam kebingungan dan juga kemarahan, Ayub pernah menuduh bahwa Tuhan Allah bertindak tidak adil karena ia sungguh tidak mengerti mengapa dirinya diberi cobaan yang sedemikian berat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita simulasikan diri kita sebagai Ayub misalnya, mungkin kita juga akan mengalami hal yang sama. Kadang kita menjustifikasi tokoh Alkitab termasuk ya, apalagi ketika dia sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi kalau kita simulasikan diri kita ya, atau kita bayangkan diri kita sebagai tokoh yang ditulis telah melakukan dosa dalam Alkitab, memungkinkan kita juga akan melakukan hal yang sama. Coba kalau kita simulasikan jadi Adam ya, ditawari sesuatu yang menyenangkan mata, memungkinkan kita juga jatuh dalam dosa seperti Adam ya, karena memang itulah manusia ya, seringkali mengalami hal yang demikian. Ya, dalam kebingungan juga sesuatu yang membuat Ayub marah ya. Ayub pernah menuduh bahwa Tuhan bertindak tidak adil karena memang dia belum mengerti mengapa hal itu terjadi. Dalam kehidupan seorang saleh seharusnya pikirnya harusnya diberkati Tuhan ya, menjauhkan dari yang namanya kesusahan atau kemalangan, tapi itu yang dialami oleh Ayub. Setelah berkata-kata tentang penderitaan dan pembelaan dirinya, Ayub kemudian dalam pasal yang terakhir kitab Ayub ini menyadari bahwa ia sudah melakukan tindakan yang tidak berkenan. Ia menyadari bahwa ia sudah merasa dirinya benar di hadapan Allah. Karena itu Ayub kembali merenungkan mengenai keberadaan dirinya. Memang sahabat-sahabatnya menuduh Ayub begitu kelewatan ya,
sehingga Ayub membela dirinya dan dia merasa benar. Sahabat-sahabatnya juga keliru, demikian juga Ayub yang merasa benar tentunya tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena setiap kita, apalagi kitab suci memberi kesaksian bahwa tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Dan Ayub pernah merasa bahwa dirinya benar sehingga dia memprotes atau bertanya, mengapa saya yang sudah melakukan tindakan yang benar justru mengalami pencobaan yang sedemikian berat. Ayub mengakui pada akhirnya ya, bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, yang jauh lebih tinggi melampaui pengertian dari Ayub. Ayat yang kedua sampai yang ketiga tadi kita sudah membacanya, itulah pengakuan Ayub. Setelah mendengarkan jawaban dari Tuhan, barulah Ayub melihat sendiri bahwa Tuhan yang maha besar, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia melihat sendiri keagungan Tuhan dalam ayat yang keempat sampai yang kelima. Maka Ayub mau merendahkan diri dan menyesal di hadapan Allah. Ayat yang keenam mengatakan demikian, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Itu yang dikatakan. Ayub pun duduk dalam debu dan abu, dikatakan ayat 6 ya. Ini adalah tanda penyesalan yang mendalam dan bukti kesadaran bahwa manusia diciptakan dari debu dan tanah. Ketika Ayub lahir, ia tidak membawa apa-apa ke dalam dunia. Begitu pula nanti ketika ajal menjemputnya, dia juga tidak bawa apa-apa. Segala yang dimilikinya di dunia ini berasal dari Tuhan. Itulah keyakinan dari Ayub. Dengan terus terang Ayub mengaku bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Itu yang dikatakan firman Tuhan ya. Di dalam ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu yang dikatakan. Karena itu Ayub kembali berserah sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. Memang kalau bergumul, baiknya kita bertanya kepada Tuhan, jangan justru menyalahkan Tuhan. Ya, kita bergumul kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan jawaban yang benar. Pergumulan hidup yang sedang kita alami kerap kali terjadi di luar akal pikiran kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita meresponnya? Apakah kita menyalahkan Tuhan atau keadaan di sekitar kita? Kedewasaan rohani akan terbukti dari bagaimana kita berkata-kata dan bertindak saat pencobaan menerpa kita. Mari kita berhenti untuk menyalahkan siapapun ketika kita sedang dalam pencobaan. Mari kita kembali memandang kebesaran Tuhan dan dengan hati yang berserah, percayalah bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Pasti setiap kita tidak ada yang luput dari yang namanya permasalahan. Ada yang nggak ada masalah di sini? Ya. Tentunya setiap kita punya persoalan, pergumulan, masalah. Seperti Ayub yang saleh saja mengalami hal yang demikian. Mari kita juga kalau kita sedang dalam pergumulan, permasalahan, jangan berpaling pada yang lain, jangan menyalahkan siapapun, tetapi tetaplah bersandar kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencananya yang gagal. Dan rencana Allah selalu untuk kebaikan kita. Maka peganglah itu ketika kita menghadapi tantangan dan pencobaan juga pergumulan. Peganglah bahwa Allah selalu merancangkan sesuatu yang baik. Sehingga ketika kita berjalan bersama dengan Dia, kita tetap bersemangat. Walaupun pergumulan belum ada jawabannya, setiap persoalan belum ada penyelesaiannya. Tetapi pada saatnya, menurut waktu dan kehendaknya, kita akan melihat campur tangan Tuhan yang sungguh nyata
yang akan memberi pertolongan. Seperti Ayub, pada akhirnya dia boleh mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan apa yang dimilikinya berkali-kali lipat dari sebelum dia mengalami pencobaan. Karena apa? Karena Tuhan sang pemilik segala sesuatu, dia berkuasa memberkati anak-anaknya. Bahkan doanya didengar oleh Tuhan ya. Kalau ada orang yang jahat seperti sahabat-sahabatnya, segera minta ampun, minta pertobatan kepada Ayub dan minta supaya Ayub mendoakan, dan doa Ayub saja yang mau didengar oleh Tuhan. Artinya doa orang benar ketika dia berserah kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan itu sangat besar kuasanya. Mari kita menjaga hidup yang benar di hadapan Tuhan dan juga terus menjalani kehidupan. Kalau bersama dengan Tuhan pasti ada pertolongan tepat pada waktunya. Amin.